Ketika seseorang pada kondisi terpuruk, merasa tidak ada harapan, kira-kira apa yang dibutuhkan seseorang itu? Dukungan. Dia butuh dukungan, dia butuh dibersamai, dia butuh ditemani, didengarkan. Gak perlu muluk-muluk menemani dia selama 24 jam penuh atau setiap waktu. Namun ketika dia merasa sedih, dia ingin mengeluarkan keluh kesahnya, cukup kamu diam di depannya dan mendengarkan dia bercerita tanpa harus menghakiminya ketika dia bercerita. Namun sayang sekali hal ini tidak didapatkan oleh Novia Widyasari, almarhumah seorang mahasiswi yang meninggal karena bunuh diri diduga karena depresi yang ditemukan sudah tiada di makam ayahnya, di sebelah makam ayahnya. Depresi apa yang dialami sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Dan ternyata di sosial media itu banyak sekali kronologi cerita yang melatar belakangi kenapa almarhumah ini sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dengan masih dalam kondisi dugaan ada botol minuman di sebelahnya itu, diduga itu adalah racun yang digunakan untuk mengakhiri hidup. Jadi dari kronologi yang diceritakan di sosial media, Novia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan mengalami depresi berat karena dia hamil dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya yang pada saat itu berusia 4 bulan diketahuinya. Nah, ketika ini dia minta pertanggungjawaban, pacarnya yang berinisial R itu tiba-tiba menghilang, hingga akhirnya memutuskan Novia untuk melaporkan hal tersebut kepada orang tua R, kepada keluarga R. Hingga akhirnya R menyampaikan bahwa dia akan tanggung jawab, kemudian mengajak Novia ini untuk makan bersama dengan keluarganya, dan di situ juga keluarganya menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Novia ini. Namun ternyata setelah keluarga dari R ini menemui orang tua dari Novia, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bisa mengizinkan Novia untuk menikah dengan R dengan alasan kakak dari R ini masih ada yang belum menikah, ditambah R baru saja menjadi polisi. Menyebutkan seperti itu, dan ini tentu membuat Novia kecewa dan juga keluarganya atas keputusan yang diambil oleh keluarga R yang ternyata tidak sesuai seperti yang disampaikan sebelumnya. Dan ternyata yang bikin sakit lagi, yang bikin kecewa lagi, Novia ini diminta untuk mengaborsi kandungannya dengan minum pil oleh keluarga R. Hingga akhirnya hal tersebut, entah aku nggak tahu ya itu sudah diminum atau tidak, namun di media sosial disebutkan seperti itu, dia diminta untuk meminum obat agar menggugurkan kandungannya. Makanya juga di situ disebutkan karena depresi berat seperti itu, Novia itu seringkali datang ke pemakaman ayahnya, dan dia juga sudah berkali-kali sempat melakukan percobaan bunuh diri, namun alhamdulillahnya sebelumnya itu gagal karena ketahuan ibunya. Jadi dia udah merasa hopeless sekali. Dan ternyata ketika Novia merasa hopeless, dia merasa butuh dukungan, dia menceritakan semuanya ke keluarganya, dan hal ini sampai ke pamannya, yang mengakibatkan bukannya dukungan yang dia dapatkan, tapi dia malah mendapatkan penghakiman, dia malah disalah-salahkan atas masalah atau atas ujian yang dia hadapi. Teman-teman, ketika hal ini terjadi di lingkungan kamu, mohon untuk dirangkul orang-orang seperti ini, korban-korban seperti ini untuk dirangkul. Mereka tidak perlu kamu salahkan, mereka tidak perlu kamu ingatkan apa kesalahannya, mereka tidak perlu kamu hakimi. Di dalam kepala mereka, di dalam hati mereka, mereka sudah menghakimi diri mereka berkali-kali. Maka dari itu, makanya mereka mencari dukungan agar mereka bisa mengatasi kemelut pikiran yang selama ini menyalahkan dirinya berkali-kali atas ujian yang dia hadapi. Jadi sebenarnya peran lingkungan yang toksik itu juga bisa membunuh seseorang. Ketika seseorang itu merasa hopeless, ketika seseorang itu merasa butuh dukungan, ada ya ketika kita mungkin menjumpai seseorang yang sedang sedih atau sedang butuh bantuan, kita minta dia untuk ayo cari bantuan, ayolah kamu cerita. Namun kenapa dia tidak mau cerita? Ternyata di masa lalu dia pernah mencoba untuk melakukan itu, tapi dia mendapatkan penolakan dari lingkungan dan mendapatkan penghakiman. Entah itu dia diabaikan ketika dia bercerita, ataupun ketika dia bercerita itu malah justru disalah-salahkan. Kamu sih seperti ini, kamu sih seperti itu. Seandainya kamu tidak melakukan itu, kamu tidak akan mendapatkan ujian ini.
kamu seharusnya lebih berhati-hati, kamu seharusnya gini, kamu seharusnya seperti itu. Mereka tahu seharusnya seperti apa, namun ini sudah terlanjur. That's why mereka minta bantuan bagaimana cara untuk mengatasinya, bukan malah dihakimi berkali-kali. Jadi teman-teman, sekali lagi, ketika ada seseorang yang butuh tempat buat cerita, tempat buat berkeluh kesah, mereka tidak perlu mendapatkan solusi dari kamu atau dari orang yang dijadikan tempat cerita itu untuk mengatasi masalahnya. Mereka just need someone untuk mendengarkan ceritanya. Mereka cuma butuh pelukan, bukan butuh solusi sebenarnya. Namun ketika kamu bisa ngasih solusi itu bagus sekali. Tapi jika kamu merasa kok aku kayaknya nggak bisa ya ngasih solusi ke dia, kamu bisa konsultasikan, kamu bisa minta dia buat ke psikolog misalnya, kamu bisa minta dia untuk ke psikiater misalnya. Itu akan membantu, sangat membantu dia sehingga kejadian suicide seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga kejadian hopelessnya seseorang kemudian membuat dia untuk memutuskan bunuh diri itu tidak terjadi lagi. Karena sebenarnya lingkungan yang toksik itulah yang membunuh seseorang, karena seseorang itu tidak mendapatkan penanganan yang tepat atas masalahnya, dia malah disalah-salahin, dia malah dihakimi, sehingga memutuskan dia untuk ya udah. Karena masih banyak sekali di sekitar kita kenyataannya para korban pelecehan seksual, entah itu laki-laki ataupun perempuan, kemudian korban pembulian, bukannya mendapatkan dukungan tapi malah diisolasi oleh masyarakat, tapi malah diabaikan, tapi malah dihakimi, tapi malah dihina-hina oleh lingkungannya sendiri, sehingga tidak membuat mereka selamat tapi malah justru menjerumuskan mereka. Hingga kemudian ketika terjadi sesuatu yang buruk terhadap orang ini, lingkungan baru sadar atau bahkan ada yang nyalahin. Contoh misalkan korban pelecehan seksual yang dihakimi oleh lingkungannya, yang mendapatkan hinaan oleh lingkungannya, yang tidak mendapatkan dukungan, yang diabaikan atau diisolasi, kemudian dia merasa oke, aku tidak diterima di dunia ini, jadi sekalian aku jadi orang yang buruk aja sekalian. Lagi pula tidak ada yang menerima aku di sini. Kemudian dia berubah menjadi seseorang yang tidak diinginkan, yang bertolak belakang dengan norma sosial masyarakat, hingga kemudian masyarakat menghakimi dia balik. Orang itu kok kayak gitu ya? Gimana sih orang tuanya bisa didik atau enggak? Lihat tuh kelakuan orang ini bla bla bla, padahal itu juga bentukan dari lingkungan. Seandainya orang seperti ini diterima, orang seperti ini dirangkul, didukung, ayo kita sembuhkan luka kita bersama-sama, ayo kita sembuhkan luka ini. Apa yang terjadi kepada kamu itu kamu tidak pernah meminta. Kamu di sini sebagai korban, tidak ada orang yang minta untuk diperlakukan dengan buruk seperti itu. Kamu berhak untuk memiliki masa depan yang cerah, karena kamu sama seperti kami. Kita semua berhak untuk punya impian, kita semua berhak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena di sini kamu sebagai korban, biarkan yang mendapatkan hukuman adalah pelakunya, bukan kamu. Kamu tidak berhak untuk mendapatkan hukuman sosial seperti ini. Kamu berhak untuk kami jaga, kamu berhak untuk kami lindungi, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Karena banyak sekali ya teman-teman korban yang tidak bersalah, yang seharusnya bisa diselamatkan, namun karena lingkungan yang toksik, karena lingkungan yang menghakimi, akhirnya dia juga semakin dalam menghakimi dirinya sendiri. Contoh korban pelecehan seksual, dia tidak pernah meminta untuk dilecehkan sama sekali. Kalau misalkan lingkungan ada yang bilang salah dia pakai baju yang seperti itu, salah dia begini, salah dia menggoda, salah dia seperti itu, no. Jadi apapun baju yang dikenakan oleh seseorang selama pikiran itu tidak bermasalah, tidak akan terjadi apa-apa. Jika korban pelecehan seksual ini mendapatkan hukuman dari sosialnya, meskipun dalam bentuk seperti ini yang seolah-olah kasihan, aduh kasihan ya dia jadi korban, pasti dia jadi trauma, pasti dia tidak punya masa depan. I know itu pasti bikin dia trauma, tapi nggak usah divalidasi, nggak usah diucapkan, dia udah tahu. Lebih baik kita sebagai lingkungan berfokus untuk membantunya sembuh, membantunya buat move on, bukan mengungkit-ungkit kejadian yang tidak pernah ingin dia ingat sama sekali. Jadi teman-teman, untuk kamu dan aku, agar kita tidak kehilangan orang-orang baik seperti Novia ini lagi, yuk kita sebagai lingkungan mulai meningkatkan kepekaan kita terhadap kesehatan mental, bahwa ini penting sekali. Dimulai dari menjadi pendengar.
Dimulai dari menjadi telinga terdekat bagi orang yang membutuhkan tempat untuk bercerita. Mereka tidak perlu solusi, kadangkala mereka hanya perlu didengarkan dan mereka hanya perlu pelukan sesekali. Begitu juga dengan kamu, ketika ada yang mengganggu perasaan kamu, yuk kita cari solusinya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi kapasitas hambanya, dan Allah hadirkan psikolog, kemudian orang-orang baik di sekitar kamu, barangkali menjadi perantara bagi kamu untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kamu hadapi. Karena kita perlu ingat, jika kita merasa masalah kita besar, kita punya Allah yang maha besar. Jadi seperti itu ya teman-teman, sayangi diri kamu, cintai diri kamu, dan juga orang di sekitar kita dengan meningkatkan kepedulian kita, dengan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental, karena kamu berhak untuk hidup bahagia, karena kamu berharga.